serangkaian waktu dari kita anak sampai dewasa, semuanya memberikan pelajaran tentang kejujuran. Apakah itu tidak cukup untuk menjadi kita jujur? Yang menemukan barang milik seorang selebritis. Peristiwa itu menjadi viral. Seakan-akan pegawai yang lainnya ataupun masyarakat pada umumnya itu tidak jujur. Bahkan adanya pejabat yang korupsi. Tapi kita jadi skeptis. Apakah mereka berintegritas atau tidak? Sahabat sekalian, apakah benar kejujuran itu adalah barang yang langka? Coba sahabat jawab melalui kolom komentar. Coba kita perhatikan beberapa analisa ini. Yang pertama, secara individu, di lingkup keluarga yang kecil, tentu dari kecil, dari anak-anak kita sudah dididik untuk menjadi orang yang jujur. Orang tua kita, kakak kita, guru kita mengajarkan tentang apa itu kejujuran. Di sekolah kita diajari tentang kejujuran. Dan serangkaian waktu dari kita anak sampai dewasa, semuanya memberikan pelajaran tentang kejujuran. Apakah itu tidak cukup untuk menjadi kita jujur? Nah, sahabat sekalian, kejujuran ada di antara kita, bahkan ada di hati kita dan di pikiran kita. Jadi kejujuran itu bukanlah barang yang langka bila dari sudut pandang pendidikan dan lingkungan individu. Nah, lalu kenapa muncul pertanyaan bahwa kejujuran itu adalah barang langka atau paling tidak dipertanyakan? Ya, sahabat sekalian, fenomena sosial kita, saat ada seorang pegawai yang menemukan barang milik seorang selebritis dengan nilai yang fantastis tentunya, kemudian dia mengembalikan barang itu, tidak berusaha dia miliki. Peristiwa itu menjadi viral, menjadi suatu yang luar biasa. Bahkan para netizen mengapresiasi pegawai itu sebagai pegawai yang jujur. Seakan-akan pegawai yang lainnya ataupun masyarakat pada umumnya itu tidak jujur. Nah, sahabat sekalian, bila kita lihat fenomena kejadian itu, seolah-olah kejujuran itu sangatlah sulit ditemukan di lingkungan kita. Sehingga muncul pertanyaan tadi, apakah kejujuran itu barang yang langka? Tadi pada peristiwa pegawai itu adalah lingkup individu dan lingkup organisasi sebagai karyawan. Nah, bagaimana sebenarnya pertanyaan itu muncul ataupun jadi terbesit dalam benak kita? Benarkah kejujuran itu adalah barang yang langka? Nah, sahabat sekalian, barangkali kejujuran itu dianggap sebagai barang yang langka ketika kita menyaksikan berita-berita di media sosial ataupun di media mainstream. Ada peristiwa-peristiwa hukum dari para pemimpin kita yang satu sama lain memberitakan, ataupun paling enggak kita lihat di berita, bahkan adanya pejabat yang korupsi, adanya wakil-wakil kita yang korupsi. Padahal seharusnya mereka sudah dididik dari kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan berkarir di lingkup pemerintahan. Mereka seharusnya orang yang paling berintegritas. Tapi kita jadi skeptis, apakah mereka berintegritas atau tidak.
Sahabat sekalian, jangan pesimis. Kejujuran itu ada pada sebagian besar masyarakat Indonesia dan sebagian besar di lingkungan kita. Yang terberat adalah seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin besar angin menerpa. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin berat godaan yang harus dihadapi. Barangkali itulah satu titik abu di mana adanya sebuah posisi itu menjadi tantangan bagi siapapun yang mendudukinya. Saat dia jadi masyarakat biasa, sangat jujur. Tapi saat menempati suatu posisi yang diberikan tanggung jawab besar, tidak sedikit yang tergoda. Mungkin wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita, dia bisa teguh ketika dia mau disogok, mau dibayar, mereka bisa bilang tidak. Sebagian besar saya percaya mereka bilang tidak. Mungkin ada beberapa yang memainkannya. Nah, yang bilang tidak ini tidak berhenti sampai situ, sahabat sekalian. Barangkali selain daripada sogokan, ada ancaman, ada intimidasi yang membuat dia menjadi risau, jadi takut, sehingga tetap melakukan sesuatu di luar jalurnya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat, merugikan rakyat. Itulah segelumit permasalahan tentang kejujuran kita. Kembali kepada pertanyaannya, apakah kejujuran itu barang yang langka? Tidak, kejujuran itu ada di dekat kita, ada di hati kita, ada di setiap orang. Tapi tantangannya adalah semakin tinggi pohon, semakin banyak godaan. Semakin tinggi pohon, semakin terpaan, semakin kuat. Sehingga butuh seorang teladan dari pemimpin yang tertinggi, dari pemimpin di segmen masyarakat, di organisasi, bahkan dari pimpinan negara, bahwa dia adalah individu yang cerdas, dia individu yang teguh, dan individu yang berani, yang setia terhadap nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai integritas. Sehingga ke bawah yang udah teguh, di atas sudah teguh, di tengah-tengah itu bisa terlihat nilai-nilai kejujurannya. Sahabat sekalian, itulah satu opini dan analisa dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.